Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Elba Hasani dengan NPM 24100100054 dari kelas reguler 1E PJM. Di sini saya ingin menjelaskan pengenalan komponen dalam motherboard, tugas dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Apa itu motherboard? Motherboard adalah sirkuit utama yang terdapat di dalam sebuah komputer. Motherboard adalah komponen yang memiliki tugas utama untuk mendistribusikan listrik dan memfasilitasi komunikasi antara perangkat komputer ataupun perangkat peripheral. Motherboard menjadi tulang punggung utama proses komunikasi antara perangkat CPU, RAM, memori penyimpanan, dan seluruh komponen lain dari perangkat keras komputer. Motherboard dapat ditemukan di hampir semua komputer, terutama desktop PC dan laptop. Komponen komputer terhubung di motherboard antara lain seperti CPU, memori, GPU, insert card, dan audio card. Di sini ada gambar motherboard. Kita akan menjelaskan satu-satu fungsi dari CPU socket, CPU heatsink and mounting point for fans, power connector, DRAM memory slot, hard drive slot, not bridge with heatsink, ROM, short break, PC slot, backup battery, AGP slot, connector for peripheral. Oke, yang pertama ada CPU socket. CPU socket berfungsi sebagai penghubung penting antara prosesor CPU dan motherboard. Soket ini memastikan pemasangan chip sirkuit CPU yang tepat. Soket CPU memfasilitasi pengantin CPU server tanpa hambatan sekaligus, melindungi dan dari kerusakan selama pemasangan atau pelepasan. Bisa dilihat di sini ada gambar soket CPU. Di sini ada yang model soket P432, 478, LGA 775, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150. Sini ada gambar macam-macam prosesor ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan menjelaskan fungsi CPU fan and heatsink mounting point. CPU and heatsink point adalah titik pemasangan kipas dari heatsink pada motherboard. Berikut langkah-langkah untuk memasangkan kipas dan heatsink CPU. Oleskan larutan thermal pada bagian belakang prosesor. Putar keempat duduk skrup searah jarum untuk memasang kipas. Hubungkan kabel unit pendingin kipas prosesor ke header kipas prosesor 4 pin. Di sini untuk fungsinya heatsink berfungsi untuk membuang panas dari komponen perangkat keras seperti prosesor agar kinerjanya meningkat dan masa pakainya lebih panjang. Biasanya heatsink dilengkapi kipas atau mekanisme lain untuk mengurangi suhu komponen perangkat keras. Itulah fungsi dari heatsink mounting point. Oke, di sini kita lanjut ke fungsi 20 pin ATX power connector. Konektor ATX power connector berfungsi untuk menghubungkan power supply unit PSU ya, ini ada di gambar, ke motherboard dan menyalurkan daya perangkat di dalamnya. Power supply ATX atau juga bisa disebut Advanced Technology Extended adalah pengembangan dari power supply AT. Power supply ATX memiliki daya listrik yang lebih besar dibandingkan jenis AT dan memiliki sistem on dan off sendiri. Oke, lanjut. Di sini kita akan menjelaskan fungsi DRAM memory slot. DRAM memory slot adalah slot memori yang pada motherboard yang digunakan untuk memasang RAM. Di sini ya, untuk memasang RAM-nya. Motherboard desktop biasanya memiliki 4 slot memori, sedangkan laptop
biasanya memiliki 2 slot. Slot-slot memori pada motherboard biasanya dikonfigurasikan sehingga satu saluran memori dibagi ke 2 slot yang paling dekat dengan CPU. Slot memori ini kadang-kadang diberi label A1, A2, B1, dan B2. Untuk mencapai kinerja yang optimal, Anda disarankan untuk menempatkan satu titik RAM di slot 2, bisa juga disebut tadi A2, dan sisi stick kedua di slot 4, bisa juga disebut B2. Saat memasang RAM, Anda perlu mematikan modul RAM yang akan dipasang dengan modul slot yang disediakan. Kapasitas RAM yang dipasang untuk melebihi kapasitas maksimal yang didukung motherboard. RAM yang akan dipasang memiliki merek, jenis, kapasitas, dan kecepatan yang sama. Lanjut ke ID konektor. Konektor di motherboard berfungsi untuk menentukan koneksi antara bus pada motherboard komputer dan perangkat penyimpanan disk komputer. Motherboard atau mainboard adalah papan sirkuit yang menghubungkan semua komponen utama komputer, seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan. Untuk kabel IDE digunakan untuk menentukan apakah drive perlu diatur ke master atau slave. Kabel tersebut seringkali memiliki tanda untuk menunjukkan mana yang utama alias yang master atau tunggal. Oke, lanjut ke AGP slot. Slot AGP pada motherboard berfungsi untuk menghubungkan kartu grafis, bisa juga disebut GPU, dengan sistem utama komputer. Slot ini dirancang untuk memberikan jalur komunikasi yang lebih cepat dan efisien antara kartu grafis dan sistem utama. Biasanya beberapa AGP fungsi slot di motherboard diantaranya memungkinkan permainan dan video 3D, memungkinkan pengembangan aplikasi seperti CAD atau CAM, 3D, UI 3D, dan visualisasi tinggi. Memberikan throughput yang lebih cepat dibandingkan dengan PCI. Kartu AGP Pro adalah ekstensi resmi untuk kartu yang memerlukan daya listrik yang lebih besar. Kartu ini biasanya digunakan untuk mempercepat aplikasi desain berbantuan komputer profesional. Oke, lanjut. Kita ada di sini ada North Bridge ya. North Bridge pada motherboard berfungsi untuk mengendalikan komunikasi antara CPU, RAM, AGP, atau PCI Express. Dan South Bridge, North Bridge juga dapat menyertakan pengontrol tampilan, sehingga tidak perlu lagi kartu grafis terpisah. Berikut adalah beberapa fungsi dari North Bridge. Yang pertama, menghubungkan prosesor CPU ke sistem memori dan grafik controller AGP dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi. Berperan penting dalam seberapa jauh komputer dapat di-overclock. Yang ketiga, memungkinkan CPU untuk berkomunikasi dengan seluruh sistem. North Bridge biasanya menjadi lebih panas saat kecepatan prosesor menjadi lebih cepat, sehingga membutuhkan lebih banyak pendinginan. Oke, lanjut ke Short Bridge. Short Bridge pada motherboard berfungsi untuk menangani proses rendah, seperti hard disk dan I/O. Seperti contohnya antara lain antar muka disk, audio, bus PCI, drive paralel dan serial ATA atau bisa disebut IDE, USB, firewire, port serial, dan paralel. Short bridge membentang ke selatan dari tulang punggung bus PCI. Sementara itu, North Bridge membentang ke utara dari tulang punggung bus PCI dan menangani proses tinggi seperti prosesor dan RAM. Oke, lanjut ada PCI slot.
Oke, lanjut di sini ada PCI slot. PCI slot di motherboard berfungsi sebagai tempat untuk memasang berbagai macam kartu ekspansi seperti kartu grafis, kartu suara, kartu USB, kartu LAN, dan kartu SATA. PCI merupakan singkatan dari Preset Component Interconnect, yaitu standar bus berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen pada papan utama komputer. Motherboard atau mainboard merupakan komponen vital dari komputer yang berfungsi sebagai pusat pengaturan, penghubung, dan koordinasi antara semua komponen komputer. Lanjut di sini ada CMOS backup battery. Baterai CMOS memiliki beberapa fungsi penting di komputer seperti mempertahankan waktu dan tangga sistem. Yang kedua, mempertahankan pengaturan BIOS. Yang ketiga, memungkinkan startup cepat. Keempat, mendukung manajemen daya. Oke, lanjut ada konektor for integrate peripheral. Konektor penghubung atau konektor for integral peripheral ini, komponen berikut adalah konektor yang berfungsi sebagai penghubung antara motherboard dengan perangkat keras komputer tambahan lainnya. Dalam bahasa Inggris, komponen ini disebut dengan istilah connector for integrated peripherals. Berikut ini beberapa jenis konektor penghubung atau port yang biasanya terdapat pada sebuah motherboard. Yang pertama ada port AT atau PS2. Yang kedua ada port paralel atau LPT1 atau LPT2. Yang ketiga ada port serial COM1 atau juga COM2. Yang keempat ada port USB Universal Serial Bus. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.